Oke, kita akan membahas aturan-aturan untuk sekolah yang bebas SPP. Ya, jadi untuk Jawa Tengah itu sekarang sekolah-sekolah negeri itu sudah bebas SPP dan segala bentuk pungutan ilegal. Oke ya, kita akan lihat beberapa aturan yang berlaku di SMK atau SMA negeri di Jawa Tengah. Oke ya. Nah, ini berdasarkan ini ya, berdasarkan ini pada surat edaran tertanggal 27 Januari 2022 yang ditujukan untuk SMA, SMK dan SLB negeri di Provinsi Jawa Tengah ya, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri Provinsi Jawa Tengah. Sekolah bebas SPP dan pungutan. Oke ya. Nah, aturannya adalah sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420.000.222 tentang pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada satu pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 ya. Jadi ini sebenarnya edaran ini sejak tahun 2020 dan nota dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Mei 2020 ya, tentang pengawasan dan pengendalian pembiayaan pendidikan dari peran serta masyarakat, serta nota dinas Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 16 Juni 2021. Oke ya, tentang penegasan kembali kebijakan bebas pungutan pada satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini adalah dasar-dasar surat edaran. Nah, di sini dinyatakan bahwa melalui surat edaran dan nota dinas tersebut angka 1 terhitung mulai tanggal 2 Januari 2022 seluruh satuan pendidikan SMA, SMK, SLB negeri Provinsi Jawa Tengah dilarang melakukan pungutan pembiayaan kepada peserta didik, orang tua, wali peserta didik. Jadi sebenarnya sejak tanggal 2 Januari 2022 itu sudah tidak ada pungutan untuk pendidikan kepada peserta didik, orang tua maupun wali peserta didik. Ya, ini harus dimengerti masyarakat pada umumnya yang kurang tahu tentang mengapa SPP itu tidak ada. Nah, untuk selanjutnya adalah mempertimbangkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran operasional penyelenggara pendidikan dan pemenuhan honorarium bagi GTT dan PTT, maka kembali ditegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri Provinsi Jawa Tengah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Ya, ini harus diperjelas, tidak diperbolehkan memungut dalam bentuk apapun. Apabila terdapat ketidakpatuhan satuan pendidikan atas kebijakan dimaksud serta masih terdapat laporan masyarakat atas pelanggaran yang terbukti kebenarannya, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Ya, ini yang harus dimengerti oleh satuan pendidikan, yaitu SMA, SMK maupun SLB negeri di Jawa Tengah. Oke ya, untuk selanjutnya adalah tentang seragam sekolah. Nah, ini penting sekali tentang seragam sekolah. Jadi sebenarnya sejak tahun 2021 telah diterbitkan surat edaran nomor 420 garis miring 10375 tanggal 14 Oktober 2021 tentang larangan penjualan pakaian seragam di lingkungan satuan pendidikan peserta didik SMA, SMK dan SLB negeri se-Jawa Tengah. Jadi sebenarnya sejak tahun 2021 sudah dilarang penjualan pakaian seragam di lingkungan satuan pendidikan. Oke ya. Dan ditegaskan lagi kembali bahwa larangan dimaksud masih tetap berlaku sehingga satuan pendidikan dilarang melakukan penjualan dan atau mengkoordinasikan pembelian seragam sekolah termasuk seragam ciri khas sekolah. Oke ya.
Ini yang dilarang oleh surat edaran dari kepala dinas. Ini harus diperhatikan. Oke ya. Demikian tentang aturan-aturan mengapa sekolah sekarang bebas HPP dan tidak boleh memungut apapun dari siswa, wali murid maupun orang tua. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe.